Pemirsa Surabaya TV, kembali bersama kami di acara Dialog Kota. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama dengan kita Ibu Norma Yunita, Sarjana Hukum. Beliau adalah anggota DPRD Kota Surabaya Komisi D yang membidangi bidang sosial dan pendidikan. Marilah kita sapa beliaunya. Selamat sore, Ibu. Sore. Ya, jadi Ibu, untuk 1 jam ke depan ini kita akan membahas suatu masalah kota yang cukup signifikan, yaitu masalah stunting. Stunting merupakan salah satu dari program pemerintah kota yang cukup berhasil. Jadi pada 2 tahun yang lalu, tepatnya 2020, itu angkanya adalah 12.788, dan alhamdulillah pada akhir 2022 jumlahnya menurun signifikan menjadi 923. Ini tentunya ada kerjasama dari berbagai pihak sehingga pemerintah kota berhasil menurunkan angkanya begitu signifikan. Komentar Ibu bagaimana? Silakan. Ya, jadi kalau menurut saya pencegahan stunting atau pemberantasan stunting ya di Kota Surabaya ini sungguh sangat baik. Ya. Karena dari kinerja yang diturunkan oleh Bapak Wali Kota ke stakeholder dan dinas terkait ataupun elemen-elemen kesehatan yang terkait ini bekerja cukup bagus, apalagi saat ini ditambah dengan kinerja KSH, Kader Surabaya Hebat, yang turun ke masyarakat, menemui langsung, menjumpai keluarga yang mempunyai anak-anak yang kondisi stunting. Penanganannya cukup sangat bagus. Apakah selain pemerintah kota, tentunya kan ada partisipasi masyarakat, bisa dijelaskan sampai sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap program yang digagas oleh Wali Kota Surabaya, yaitu Zero Stunting? Ya, peran dari masyarakat saat ini memang pertama dicontohkan oleh KSH. Peran KSH, Kader Surabaya Hebat, ini membuat dapur umum, yang mana dapur umum ini juga sasarannya ada untuk lansia juga, warga membutuhkan juga untuk stunting, anak yang di kondisi stunting. Lalu kemudian pendampingan dari KSH juga, itu mereka ternyata membuat gerakan juga. Mungkin ini juga ada di KSH di kelurahan-kelurahan yang lain juga ya. Yang saya tahu ada kelurahan yang membuat program dari KSH itu sendiri, memberikan makanan tambahan atau semacam pemberian ya. Yeah. Dari KSH ini bekerja sama dengan kelurahan setempat untuk mencarikan orang tua angkat lah, orang tua asuh lah, itu kalau mereka bahasanya, mereka itu orang tua asuh untuk para anak-anak yang dalam kondisi stunting ini. Dari orang tua stunting ini biasanya diambil dari CSR atau yang memang mampu untuk memberikan sebagian hartanya, sebagian dari hartanya mereka ini untuk diberikan kepada anak-anak yang dalam kondisi membutuhkan. Setiap ada perjumpaan ke tiap rumah-rumah anak yang di kondisi stunting ini, dari mereka biasanya membawa seperti susu, hal-hal yang dibutuhkan, pampers atau yang lain sebagainya, seperti itu. Iya, Bu. Saya juga banyak membaca, banyak mendengar bahwa selain pemerintah kota, ada ibu-ibu PKK, ada instansi yang berkecimpung di bidang keluarga bencana,
kemudian partisipasi masyarakat swasta seperti Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia PKBI atau yang lain, mereka juga konsen mengawal stunting ini mulai dari proses kehamilan. Apakah ini juga di lapangan sinergi ini berjalan dengan baik di lapangan? Ya, memang di komisi saya, di komisi D juga bekerja sama dengan Dinas DP 3AP 2KB, yaitu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ini. Tidak hanya intervensinya di saat warga ini dalam kondisi hamil, tetapi sebelum mereka pada saat menikah. Pada sebelum ada sudah ada sosialisasi ya. Iya, dan juga ada pendampingan di saat chatting ya. Calon pengantin ini nanti diberikan edukasi, utamanya kita dari pemerintah kota itu meminta datanya dari Kemenak. Kan di situ ada ya Kemenak dan kelurahan. Kalau orang mau menikah itu kan datanya juga ada di kelurahan. Jadi ketika ada yang calon pengantin ini, kita dari dinas itu meminta data siapa saja yang menjadi pengantin ya, di situ. Akhirnya kita ya memberikan edukasi kepada mereka di saat mereka mau menikah, pas hamil, dan juga waktu sudah mempunyai anak dan balita, seperti itu. Ya, Bu, apakah hal ini selaras dengan, maksud saya pencegahan stunting ini apakah selaras dengan program Partai Ibu, dan kalau memang selaras bentuk intervensi atau partisipasi di lapangannya seperti apa? Baik, sangat selaras sekali ya, karena sinergi juga dengan Bapak Wali Kota juga, kemudian dari partai kami, dari Ibu Ketua Umum juga menginstruksikan ke bawah bahwa untuk kader-kader yang hebat ini, kita kader di PDI Perjuangan sendiri untuk membuat dapur umum di tiap-tiap yang lokasinya itu strategis, yang memang bisa dijangkau untuk warga yang memang membutuhkan permakanan itu tadi. Seperti contohnya kemarin kita juga membuat dapur umum, dan sasarannya memang lebih kepada anak-anak yang stunting dengan menu makanan yang menyehatkan, gizinya juga ya kita atur seperti itu. Bu, ini pertanyaan terakhir ya. Apakah pencegahan stunting ini akan terus diberlakukan apabila memang nanti betul-betul sesuai dengan harapan zero stunting? Artinya tahun-tahun ke depan ini apakah juga akan menjadi salah satu program prioritas sehingga masalah stunting ini tetap terjaga? Pasti program stunting ini, istilahnya zero stunting ini kan sudah dituju ya, target dari wali kota saat ini memang zero stunting. Jadi pemerintah kota untuk menuju hal itu zero stunting tidak bisa bekerja sendiri. Jadi pemerintah kota juga mengajak seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia dan elemen-elemen terkait mengenai kesehatan itu, pemerintah kota juga mengajak untuk bekerja sama untuk memberantas zero stunting. Memberantas stunting sehingga nanti Surabaya menuju zero stunting. Seperti itu. Ya, jadi pemirsa Surabaya TV, kembali kepada permasalahan ini. Zero stunting itu adalah program pemerintah kota yang akan terus digalakkan walaupun nantinya tercapai satu keadaan di mana betul-betul zero stunting. Tetapi masalah stunting tetap menjadi perhatian pemerintah kota. Dialog ini tampaknya sangat menarik sekali, namun pada akhirnya waktu jua yang akan memisahkan kita. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Surabaya TV pada pokok-pokok bahasan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih untuk Bu Norma yang telah hadir pada kesempatan ini, dan kita bertemu kembali. Tetaplah bersama kami, tetaplah bersama Surabaya TV di channel 35. Salam Surabaya TV.